Lu harus tahu ketika lu masuk ke tim F1 ada kontrak di situ. Lu harus tahu sebagai apa. Oh iya, terus Piastri apa kalau gitu menurut lu? Apanya? Ya, itu Piastri. Equal. Gini. Lu ngomongin soal kontrak. Berarti udah tertulis dong Piastri second driver. Oh tidak, gini, lu harus tahu. Mereka itu berdua equal. Tapi yang memang, siapa? Loh, equal. Ada kontraknya anjir. Kesel banget gua. GPRI F1 kemarin ngepost bener nggak? Dia diminta soal team order untuk swap position dan lain-lain. Itu kan bukan masalah kontrak, kocak. Nggak nyambung. Kontrak mah apa? Diem dulu. Gua dulu. Pinjam topi. Gua mau tetap mengelawan aja. Selamat buat Lando Norris, luar biasa. Ada satu yang gak mau tepuk tangan. Tepuk tangan gak apa-apa. Yes. Tepuk tangan ya. Yes. Nggak, tapi sebenarnya kita tuh ini pulang nobar kita langsung rekaman ya, guys ya. Makanya karena kita pulang nobar langsung rekaman, sebenarnya ada beberapa tamu spesial. Iya, kita tarik dari nobar. Iya, sebenarnya ada Rafif juga dari JPRI F1. Grand Prix Republik Indonesia. Nggak, lu bisa masuk di sini nggak? Di tengah aja nggak? Maksudnya cuma dada-dada doang, Vip. Abis itu pergi lagi. Cuma dada-dada doang. Karena nanti dia kan mau pulang ke Surabaya. Dia kuliah di Surabaya. Terus nanti dia di mana tadi katanya, Dok? Kuliah, Dok? Di ITS. Wah, anak pinter, bro. Pinter, bro. Di sini tengah aja, nyempil aja. Wih, jongkok aja. Jongkok lu di situ. Maaf ya. Nah, ini. Itu 2008 ya? Iya. Spygate. Oke. Nanti Rafif ada episode sendiri juga, tapi tunggu pulang dari Surabaya. Iya. Masih lama. Kasihan. Nah, sama ada satu lagi sebenarnya temannya Fandi. Kalau kalian main TikTok pasti wajahnya familiar. Ya. Kita kedatangan Gofar Hilman. Merah. Bukan, kita ada Vincent. Sen lu sini, Sen. Gofar Hilman. Gue kesini deh. Ini ultimate konspirasi. Halo guys. Nih bisa nih, nyata nih, maaf nih. Letoy. Itu dia. Letoy nih. Kocokin pin. Tegang. Udah anjing. Tiba-tiba konsul anjing. Apa, Cok? Aman enggak? Nah, ini kita ada Bro Vincent. Silakan kalian interview dulu satu-satu. Oke. Karena kan gue di bawah ini. Oke. Gini, dia temennya Fandi. ada dua Bang Kem. Iya. Dia itu fans beratnya McLaren juga. Norris bahkan dia fansnya Norris bukan McLaren. Salah. Nah, siapa? Fans McLaren udah. Iya. Enggak orang personal gitu enggak? Bukan personal. Enggak, lu bias sih, lu agak bias sih. Enggak, gua enggak bias. Lu minta dari case gue yang Norris soalnya bukan yang Piastri. Abisnya gua enggak minta, lu yang ngasih anjir. Kan bisa request. Iya. Enggak enak. Kalau dikasih kan masa gua request, ya ini gua ada dari case Norris nih. Tapi kalau nggak salah waktu itu lu bilang Piastri-nya lu kasih ke siapa gitu? Enggak, gue simpen Piastri mah. Nah yaudah buat gua. Jadinya konspirasi doang berdua. Tapi lu lebih seneng Lando Pak Piastri sebenarnya? Sebenarnya kalau misalkan jujur ya, anjir gue takut salah ngomong nih jadinya. Nggak Tapi apa-apa ya. kalau gue pribadi sebenarnya lebih prefer ke Piastri. Zam. Lebih prefer ke Piastri jujurnya. Tapi maksudnya dengan hasil yang tadi segala macam gue sangat-sangat puas lah. Oke. Karena kalau misalkan dengan tadi gue cuma mikir gue nggak peduli sama McLaren. Maksudnya nggak peduli sama Lando atau mungkin Piastri, yang penting udah McLaren aja deh. Gak usah lu aja. Gue cocok. Yang penting McLaren. Yang penting ori. McLaren. Kalau Ini ada mic. Ayo bang. jujur pertama kali ada 5 orang. Aneh banget. Tapi ini keren sih. Ini berarti studionya Bang Kemal harus lebih gede. Amin. Amin. Tahun depan bisa 12 orang guys. Oh, Coba mau futsal. 2 tim anjir. Nah, tapi lu nih gue pertanyaan buat lu ya sebelum lu cabut ya. Piastri tadi harusnya masuk pit cepet early atau memang kayak tadi aja? Sebenarnya kalau misalkan dibilang pit early, itu kan dia bisa kayak apa ya? Kalau menurut gue tadi sih udah cukup ya Bang. Maksudnya kalau gue sih sebenarnya nggak berharap banyak, yang penting udah si Lando-nya nggak kenapa-napa itu aja. Karena kalau misalkan kita ngomongin gue ngedukung Piastri terus mengharapkan Piastri bisa pole dan si Lando nyampe turun, itu menurut gue cuma butuh keajaiban doang aja. Tapi kayak gue ngeliatnya
udahlah ini udah cukup aja nih. Karena sampai lap 8 aja itu temen gue tadi udah nyalamin gue. Temen gue kan fans Red Bull. Dia kayak ngeliat kayak udah Pak, udah nih salam. Gue bilang enggak. Karena mengingat kejadian 2021 anything can happen. Sampai tadi Lando sampai bilang kayak dia ditawarin sampai pakai soft kan. Tapi dianya bilang soft mungkin good, tapi kayaknya medium aja. Medium maksudnya tetap nahan di hard lah dibanding dia ada safety car kenapa-napa kan. Gue sih ngeliatnya tadi Piastri dengan strategi McLaren kayak tadi mencoba untuk ngejar Verstappen dan lain-lain itu udah bagus sih. Iya. Udah puas lah. Karena tadi si Edo bilang gini, kan gue udah selamat ya Lando juara, gue gituin Edo. Terus kata Edo masih 3 lap lagi, apapun bisa terjadi. Terus gue bilang kagak, udah juara. Tapi bener lah. Tapi nggak bisa. Balapan tuh apapun bisa terjadi bang. Ngeri bang. Gue tuh ya ini kita perlu akui ya. Selama seminggu sebelum Abu Dhabi kita tuh semua deg-degan. Sampai akhirnya di lap terakhir bener-bener finish semuanya tuh oke lah gitu loh. Tapi udah kebaca sih, beda sih menurut gue. Lu mah bias bro. Karena udah pasti juara Lando tuh dari Leclerc nggak bisa ngejar tuh udah pasti. Iya tapi tadi maksudnya. Tapi ngeri loh itu. Kesetanan apa anjir? Iya. Dengan Ferrari ya. Medium versus hard. Gila gue kaget medium bisa kencang gitu loh, gila. Itu gila loh. Maksudnya apa anjir itu yang dia yang tiba-tiba bisa kayak gitu. Ferrari itu gila banget sih. Respect banget sih. Setuju. Iya maksudnya, tapi kan itu harapan kita. Maksudnya gue tadi sebenarnya Dimas udah pindah ke itu Dim ya. Tapi gue teriak-teriak dari tadi in Ferrari we trust, selalu kayak gitu gue. In Ferrari we trust gitu. Kagak ada nyalip-nyalipnya. Udah ngejar, udah fastest lap nih Leclerc, abis itu jauh lagi. Kenapa tuh Dim jauh lagi Dim? Leclerc kan lu tifosi lu, jelasin lah. Kenapa itu? Mobilnya kah? Baru mau ngomong gue anjing. Akhirnya ini balapan terakhir kita melihat SF25 ya guys ya. Akhirnya mobil itu dibuang ke tempat sampah. Jangan sentuh lagi tuh mobil. Haram. Paling enggak. Mobil lontong. Mobil ya lontong, busuk, jelek apalah. Maksudnya apa ngelihat tadi sebenarnya waktu pas si crowdnya tadi udah rame banget terus ngeliat si Leclerc nyoba untuk nyalip si Norris, gue udah kayak oke udah pasrah. Karena gue nggak bisa kebayang guys mentalnya Norris. Pikirannya dia dalam gap 0,6 tuh gue udah nggak bisa ngebayangin anjing. Maksudnya kayak anjing gue cuma berdoa udah lu fokus ya bangsat, lu nggak perlu pole, lu nggak perlu juara 2, udah lu fokus aja anjing, udah berdoa aja gue. Ya akhirnya terkejadian ya. Mau tahun depan Max lagi nggak apa-apa, gue nggak apa-apa. Sumpah jujur aja. Atau tahun depan waktu tifosi mungkin? Enggak sih. Enggak. Jujur aja enggak. Gue udah capek lama banget ya guys. Dari 2008 gue udah berharap juaranya Ferrari nggak pernah. Kita juara 2008 konstruktor tapi. Iya konstruktor doang kan di last lap juga tuh. Iya. Ya by the way itu kan udah 17 tahun sejak McLaren drivernya juara dunia. Iya, kita masih terakhir Lewis Hamilton. Kita SD dia udah. Nice race lah tadi menurut gue. Agak boring sih akhirnya. Jujur ya. Boring. Ending-endingnya ya, boring. Kenapa boring lu, Dok? Boring lah. Pertengahan nggak ada pengejaran yang berarti, terutama kecuali Lando yang dari pit stop ngejar-ngejar itu seru tuh. Itu Iya. Makanya itu pada waktu Leclerc ngepit itu tuh udah pasti Norris tuh harus cover si Leclerc, kalau nggak abis. Udah bener itu, makanya keputusan McLaren tadi tuh, permainannya McLaren itu untuk Norris ya, strateginya Norris tuh bener-bener playing safe aja. Kalau Piastri itu bermain agresif, mencoba agresif ke Verstappen. Jadi kan memang targetnya adalah kalau misalnya event Norris cuma juara 3 tapi Max-nya 2, Piastri menang, jadi 1-2 kan McLaren. Lebih bisa bangga lagi. Makanya ya Piastri juga pengen ngejar gitu. Sampai terakhir di radio dia ngomong, gue harus ngelakuin apa nih biar menang kan gitu. Anjir itu menurut gue respect. Respect parah. Dia tuh sempat di radio gini Dok, dia bilang lu selalu lebih cepat 1 detik dari Verstappen. Ketika dia habis masuk pit baru keluar tuh. Sempat dibilang kayak gitu tuh. Makanya gua sama si Cici bini lu tadi seneng banget. Dia bilang, "Lah Piastri bisa ngejar nih." Kagak. Kagak ada. Udah. Verstappen mah hilang aja bisa. Tapi udah karakter sirkuitnya emang susah, Bang. Iya, emang sulit. Selain itu, kita harus akui bahwa Red Bull Racing setelah ganti Horner. Half kedua itu tuh bukan mobil traktor yang kalian bilang lah. Gak ada itu Red Bull. Oh mobilnya traktor, bukan mobil traktor. Mobilnya itu cuman undrivable aja. Mobilnya tuh kenceng gila. Akhirnya sama Mekias kan dibuat lebih drivable deh.
Gitu. Wah, anjir makin gacor kan makanya. Itu last race Honda juga by the way. Iya. Untuk Menang ya. Menang ya. Tahun depan Ford ya. Ford. Iya, Red Bull Ford. Honda tuh Aston Martin. Yes. Dan ternyata ada trouble juga katanya ya. Belum. Itu Makanya cuma Alonso-nya rumor. panik juga. Rumor. Cipito engine lagi ntar. Tapi gacor nggak, Pan? Kalau pakai Ford nih tahun depan nih. Aduh kan belum ada tes engine-nya belum keluar ya. Sebenarnya horsepower paling tinggi tetap Mercedes dari tes. Iya. Tapi kan ground floor nggak terlalu ngaruh tahun depan. Enggak. Flat. Kita Flat, ya. downforce full dari wing semua kayak era dulu lagi kita udah Tahun nggak 2000 manfaat. ya? Iya, kita udah nggak main down effect lagi. Dirty air-nya which is ya nambah banyak ya tapi kita lihat kalau regulasi baru tuh regulasi semua bisa nol kayak dulu Brown GP. Iya. Regulasi tetap kita kalau lu orang bilang Audi bisa aja kenceng, percaya gue. Audi bisa kenceng, William bisa kenceng, bisa aja kenceng. Orang Brown GP siapa yang duga dia bakal kenceng 2009. Bener. Semoga- Udah di ini tapi di tes akhir tahunnya waktu Honda kan udah kelihatan kenceng Iya. sebenarnya. Ah. Itu kan Honda, cuma Honda. mesinnya Mercy Iya, aja. mesinnya Mercy. Itu Tahun aja 2009 tuh. Coba tahu Cadillac malah pembalap second choice jadi juara. Iya bisa aja karena Bottas. semuanya berubah di 2026 ya. DRS tuh gimana kalau lu Dim? Sebelum ke Vincent. Tadi yang DRS terakhir nyentuh DRS siapa ya? Pembalap terakhir yang mencet DRS. Siapa ya? Belum tahu lagi tadi. Jensen Button. Pertama Jensen Button itu yang pertama. Siapa tahu Jensen Button terakhir. Gue puter sekali biar terakhir gitu. Dai. Belum tahu sih. Janggal sih, janggal. Janggal. Jujur janggal sih. Iya. Tapi lu gimana kalau DRS kan udah nggak ada nih menurut lu? Di Ares nggak ada itu sebuah menurut gua kehilangan ya karena kita udah biasa ngeliat wing buka Iya, setiap betul, jalan betul. tapi diganti sama mom ya. Manual override. Disingkatnya Bukan mom. mother. Jadi misalnya kalau sekarang kan you can use your DRS ya. Nanti tahun depan you can use your mom. Damn. Damn. That's crazy. Jujur janggal. Jujur. Singkat. Jujur Singkatan ya, janggal. manual override. Nggak Ya, apa-apa. masa gue bilang apa kan nggak enak. Ya. Tapi kalau yang kangen DRS tahun depan itu ada Active Aero. Iya, yang Itu bahkan bukan hanya belakang doang, Iya, depan depan juga. X mode sama Y mode. Enak udah. Iya. Semua orang bisa Dan pakai. itu nggak ada lagi kalau DRS kan pakai ada zone-zonenya masing-masingnya kan. Iya, Kalau iya. itu nggak ada, lu kapanpun boleh pakai. Itu Lebih enaknya di mengharapkan- situ. Lebih mengharapkan race yang lebih seru sih tahun depan. Itu akan terjadi 2026. Iya. Sebenarnya 2022 regulasinya itu sebenarnya udah bagus. Tapi karena perkembangan dari setiap tim itu aerodinamisnya makin aneh-aneh, dirty air-nya motor makin-makin gitu. Jadi jelek ya gara-gara dirty air juga sebenarnya. Makanya dengan sekarang ground effect-nya dikurangin, floor-nya dibuat flat. Itu benar-benar dipersimpel semuanya. Udah kayak 2009 lah kalau gue lihat ya mirip-mirip. Tapi 2009 emang Dirty Air nggak serese sekarang. Enggak dong. Enggak. Mobilnya lebih kecil bang. Jauh. Lebih kecil, lebih simpel lah istilahnya aerodinamisnya. Bannya lebih masuk akal karena Bridgestone kan. Bridgestone sama ya. Bridgestone tuh lebih bagus daripada Oh Pirelli. iya, 2026 Bridgestone ya? Enggak. Enggak. Oh itu 2009 ya? Iya, 2009. Nah, kalau Pirelli mah tetap seumur hidup tuh. Kayaknya ada. Iya. Agak ganti-ganti kan. Iya, Boring banget ban. kontrak mati ya. Gue gak ngerti ban. Dan katanya tahun depan juga wingnya juga lebih kecil ya. Iya, Depannya. wingnya kayak 2005 kita balik 2005 di ya. sana ya. Poinnya sama. Terus pokoknya panjang mobilnya 10 cm lebih pendek, terus lebih kecil juga. Pokoknya Suara mesin balik nggak? Suara mesin. Sama masih. sama. Tapi kan ya konfigurasi mesinnya jadi 50-50 nih sekarang. Jadi lebih jelek Hybridnya. lagi dong bunyi mesinnya. Enggak dong. Anjing, nggak bisa. Enggak. Lah, ini sekarang aja 80-20 udah kayak gitu bunyi. Bukan masalah bunyi, efisiensi. Ingat mereka itu ngejar zero net emission di tahun 2030. Iya. Tapi ya ini F1 bangsat ya, FOM. Lu ngomongnya zero net emission tapi balapan 24 balapan. Gila itu Sama logistiknya aja, iya. sama aja bego Pesawat. gitu loh. Alasan dong berarti ya maksudnya supaya tetap cuan. Betul. Tetap duit, tetap bisnis guys gitu. Tapi kita ngomongin season ini nih 2025. Gue rasa sebenarnya Max tuh kehilangan gelar juara dunia itu waktu Monza swap sih. Monza swap. Iya. Kenapa Di tuh? Monza kan swap Piastri sama Norris. Explain. Oh, iya. Lah swap position gara-gara pit stopnya lama. Oh jadi Norris dapat poin lebih gitu. Iya, tapi emang salah. Enggak, kalau itu enggak swap yang juaranya Verstappen cuma 2 poin loh bedanya. By the way. Gue lebih kesian yang di Catalunya. Yang Catalunya swap juga kan ya? Enggak bukan ya Verstappen ngikutin emosinya buat nabrak Russell. Oh iya. Iya. Itu waktu di Spanyol. Dia- Austria Kimi Antonelli nabrak Max. Iya, Iya. gue Tapi Iya enggak, tapi Oh, ini. bukan di situ. Bener, gue setuju kalau Spanyol. Spanyol. Egonya kesenggol. Itu karena lu fans McLaren. Bukan dong. Enggak loh. Kita tahu lah Max itu kan kadang emosinya juga inilah. Iya benar. Dan dia lagi fokus banget dan posisinya gue jujur ya, posisinya Max di situ tidak salah sebenarnya.
Cuman timnya yang terlalu takut, Konservatif, terlalu cautious. disuruh ngalah. Akhirnya ngalah aja udah. Lah gimana sih lu? Oh, bak. Ditabrak Kayak Russell, 10 Tapi second. sebenarnya itu bukan nabrak. Jatuhnya Max itu kayak, wis jangan marah-marah. Marah-marah. Masuk udah. Parah. Masuk nih. Fans. Jadi yang terjadi adalah kayak ketika lu disalip dikit itu kan udah boleh langsung lu salip lagi, niatnya seperti itu. Cuman posisinya Russell udah masuk, ya udah telat lah istilahnya gitu. Sama Brazil. Kenapa Brazil Kenapa? yang salah setup ya. Harusnya dia bisa kedua. Yang nyalip Kimi. Oh ini berarti Iya. kita lagi dalam agenda kesalahan Verstappen harusnya bisa juara gitu. Enggak, di mana poinnya harusnya Max bisa dapat lebih gede gitu. Ya kalau gue sih paling honor mention Antonelli sih. Udah gak ada itu udah. Iya sih. Itu kalau Antonelli kagak nabrak itu bisa poin. Juara dunia fix. Bisa juara dunia itu kalau gue sih Antonelli kalau gue ya. Lu apa Dok? Antonelli. Antonelli. Dua kali. Antonelli 2 kali. Apa aja kemarin tuh? Bener. Tapi dia nggak bisa marah sama Antonelli. Iya bener. Lah, kenapa? Itali kan lu pecinta Itali kan? Tapi iya. Di Itali. Italiano. Gue lebih meng-highlight Brazil sih tetap. Sayang banget. Brazil tuh sirkuitnya Max. Oh gitu. Brazil tuh sirkuitnya Lu Max. siapa Dim? Lu apa Dim? Apa? Yang ini harusnya Verstappen dapat poin banyak. Tetap gue Spanyol yang dia ego marah-marah buat nabrak Russell sih. Itu ya. Itu Andre harusnya pilih ketiga atau nggak keempat. Kita bisa dapat extra 10 poin. Keempat harusnya kan, keempat ya, keempat bisa dapat. Ya kita masih leading championship sih sampai ending. Verstappen ya. Kita tuh, lu ngomong kita tuh. Ya Verstappen kan, Di masih itu Verstappen dua. Kalau tifosi sama Verstappen. Oke. Siapa aja yang menang setuju. Iya, dia berdua dia. Kalau lu apa sih berarti yang harusnya Verstappen dapat poin apa? Ya itu yang Antonelli juga. Spanish bener. Oh. Yang Antonelli sama yang dia nabrak si Russell ya. Iya. Itu sih. Maksudnya apa ya? Ya ragu-ragu sih ya dari situ ya timnya Red Bull juga pada saat itu. Jadi Yeah. kayak ngeliatnya anjir. Sangat disayangkan sih. Oh ya berarti gua ada pertanyaan nih buat Vincent sama semua juga ya. Boleh. Kan hari ini Mercedes cukup di highlight juga ya karena George Russell dari awal harapan kita juga untuk pecinta Verstappen, tapi ternyata remnya rusak berantakan ya. Lu ngelihat tadi Mercedes hari ini Antonelli sama Russell gimana Sen sebelum ke Dimas Edo sama Fandi juga? Gue malah nggak ngeliat mereka. maaf untuk fans Mercedes ya. Iya siap. Gue jujur makanya tadi kan gue bilang kayak ini kalau misalkan memang Russell bisa mempertahankan di P4 itu anything can happen menurut gue. Tapi ketika maksudnya si Leclerc si Charles yang tadi ngejar, gue kayak anjing ini bisa tapi percaya aja Mbak Ferrari mesinnya kan lagi kayak gitu. Gue mikirnya kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan Mercedes nggak kenapa-napa dan si Russell-nya aman-aman aja, mungkin sekarang gue nggak senyum guys. Mungkin aja ya. Karena nggak tahu ya, maksudnya ngelihat si Russell sama maksudnya pace Russell kencang loh dia. Gue tetap akuin dia kencang loh. Russell ya. Ada panik nggak lu sama Leclerc tadi? Ada panik? Sangat. Gue tadi sangat-sangat panik. Ya. Sangat-sangat panik. Makanya tadi ya pokoknya selama itu gapnya masih kayak 1,1, 1,2 itu gue masih panik banget. Tapi ketika udah ke 1,3, 1,4 anjing gue udah tenang. Apalagi tadi waktu pas nobar juga anjing itu kayaknya 80% 90% fans Max semua dah. Fans siapa? Fans Max semua. Iya sih. tepuk tangan pas Max Verstappen, pas Iya, Lando iya, pada kala. Iya, tadi sampai ada yang wah anjing pas lagi nonton begini, pas ada Lando ada yang wuh. Udah ke ambulan. Iya udah kayak ambulan bener kayak ambulan. Tadi gue apa ya? Ya untungnya yang ngejar Leclerc ya di belakang ya. Jadi dia bisa tenang kan tolol. Ferrarinya. Jangan tolol. Gue tuh respect. Dan gue cukup respect sama Tsunoda. Itu sebenarnya gue rada-rada gimana ya? Maksudnya makanya tadi waktu pas si Norris mau ngepit, gue tuh ngitung sebenarnya. Makanya tadi gue nanya kan ke temen gue, Norris ke Tsunoda berapa nih jaraknya nih? Gue ngitung anjing di belakang Tsunoda nih persis nih. Terus pas benar-benar di belakang Tsunoda, pas Tsunoda yang ngasih statement kayak tadi kan, ya kayak I know what to do, anjing gue bilang, nih game on anjing. Ini bakalan seru. Walaupun ya seperti itu ya, tapi respect sih buat Tsunoda. Maksudnya dengan race terakhir seperti itu. Gue kira Lawson bakal bantu loh. Sempat. Cuman kayak enggak kurang berpengaruh gitu. mobilnya. Bantuannya tidak tapi kalau Perez juga mobilnya jelek Perez dulu. Bukan. 2021 maksud lo. Iya, maksudnya kalau Tsunoda bisa melakukan yang kayak Perez, itu satu lap aja. Beda Lu level. V-Cup bro, V-Cup anjir. Bukan Lawson, gue ngomongin Tsunoda.
Loh, Tsunoda. Iya, kalau Lawson kan ya udahlah. Iya, susah. Sayang banget, iya. Jujur susah. Apa yang dilakukan Tsunoda Perez itu udah mentok sebenarnya, itu udah bagus. Cukup lah kalau gue bilang cukup. Karena itu cukup itu. iya cukup. Karena kalau lu ngelakuin sekali lagi, wah itu bisa crash tuh. Masih bisa itu. Itu bisa crash itu. Nggak, Tapi menurut gua masih ada margin untuk nahan. Kalau opini gue pribadi ya, ini opini gue ya guys ya, jangan diserang ya. Lebih kayak ya mungkin ya. Gue yakin beberapa dari penonton kayak anjing dia tabraknya kayak udah hancurin lah sekalian gitu loh. Iya, ada gitu. Karena dengan begitu pasti kan otomatis dong Max ini. Cuma gue lebih mikir kayak ya pasti Tsunoda masih mikirin ke depannya lah. Pasti, ya kan. Entah dia nanti masih mau race kah, entah nanti gimana. Karena sorry aja guys, maksudnya Antonelli kemarin keselip dikit aja udah sampai ancaman kan. Iya, Ancaman pembunuhan dan lain-lain sampai dia seperti itu. Gimana kalau misalkan ini lagi title race segala macam? Oke, mungkin Tsunoda bakal dikenang sama tim Red Bull nih kayak penyelamat, kayak bermain kamikaze Dan fans ya. Tapi untuk fans Yang lain-lain. F1 yang lain, tim lain itu bakalan menjadi kontroversial banget. Ya tadi itu sebenarnya nih sebelum ke Dimas ya, Verstappen tuh emang butuhnya tuh teammate yang bisa defense sih gitu. Iya. Tsunoda tuh nggak bisa defense masalahnya gitu, nggak bukan kapasitasnya dia gitu. Checo tuh yang paling bisa defense. Iya. Semua lu sebut deh siapa aja itu teammatesnya si Ricciardo nggak bisa kan? Dia kan ngincar podium juga. Ya Albon kan nggak bisa. Emang dia harus Gasly punya. bisa sih lumayan lah kalau Gasly sebenarnya. Iya. Kenapa lu setuju nggak? Sebenarnya. Enggak kalau Gasly yang sekarang ditaruh di mobil Oh itu. iya bisa. Makanya gue bilang tuh langsung gue kasih ke Dimas. Gasly dulu. Gasly oke lah daripada ya mungkin Albon. Dia ketahan Alpine busuk anjir. Itu mobil jelek banget. Emang jelek banget. Gua udah gak ada komen. Renault jelek banget sih. Gak usah bikin mesin. Lu bikin mesin potong nasi aja bro. Buat potong timun gitu. Yang gini-gini nih. Renault kan pernah kasih mesin yang bagus buat Vettel ya kan? Ya dulu. Renault. Sebelum hybrid. Makanya 14 Makanya selek sama Red Bull. Iya. Tapi kalau lu Dim, gue ngomongnya kayak dulu. Ini. Gak apa-apa. Lu kayak di busway lagi di Transjakarta Ini gitu. gambar aman ya kayaknya netizen aman ya. Tapi kalau lu Dim, maksudnya kan tadi sempat ada pembahasan juga Isaac Hadjar kan di 2026 dia yang jadi teammate-nya Verstappen. Ada potensi nggak dia untuk kan Verstappen sebenarnya butuh teman yang defense doang bukan yang ngejar podium gitu. Gimana kalau Hadjar? Gua nggak ngelihat ada kutukan tuh dihajar ya so far. Apa? So far. Biarin. So far. Konten. Apa? Dipotong. Kayak di awal ya. Bumper. Mungkin kutukan ini bisa di dia kali ya kayak dulu di Ricciardo ya karena kan ya mungkin bisa lebih fight ke atas lah. Terus juga ya emang di Yuki tadi kurang cocok aja sih. Meskipun lo orang bilang Yuki harusnya itu udah cukup, enggak buat gue masih bisa. Dia bisa ngelambat lebih cepat daripada itu. Mungkin bisa ngelambatin di sektor 3 kayak Perez dulu. Bener. Yang Setuju gitu kan. Setuju. Iya, dia tetap nge-push sampai kekejar di Ares ya kena lah. Dia nahan 1,5 lap lagi aja masih kekejar Leclerc. Iya, makanya mungkin kalau dia lambat lebih awal ya tetapin ini if ya. If ya. Ya, itu menurut gua sih, tapi ya Hadjar gua tetap so far sih yakin ya, tapi nggak tahu pas testing gimana. Iya pas testing. Penaltinya gimana? Penalti 5 detiknya sih. Fair lah, emang itu bahaya anjing. Dua kali move, yang ketiga hampir ke force sweep Sinorja itu fix bahaya sih meskipun. Itu persis kayak yang Schumacher Barrichello ya Hungaria 2010 tuh. Iya, Yang persis yang kepit ya bener. Yang hampir kena. Itu seru sih. Ini juga kalau nonton F2 itu Leclerc sama Albon deh. Iya, di Abu Dhabi. Iya. Iya, jadi memang si Isaac Hadjar lu bisa menaruh harapan ya untuk Verstappen juara lagi. Iya. Tapi ya, Verstappen padahal bisa ngelewatin Hamilton tuh ya 5 kali ya. Ininya ya, beruntunnya. Oh beruntunnya. Oh iya. Cuma Schumacher doang yang kayak gitu. Schumacher doang sama Fangio. Enggak, Fangio enggak beruntun. Fangio 3 Iya. Kan itu ya. Argentina, Bro. Fangio beruntun ya, Fangio beruntun. Tapi ada 5-nya enggak? 5-nya enggak, dia jeda. Tunggu. Dia kejeda sama 5-1 tuh Fangio. Kejeda sama Ascari. Ascari, Fangio. Baru Fangio. Jadi makanya cuma Schumacher aja kan Hamilton 4, Vettel 4 ya kan. Berarti kan untuk sekarang perdebatannya masih
Max sama Vettel sama Hamilton masih sama. 4-4. Tadinya kan kalau Max menang nih perdebatan hampir selesai. Walaupun tetap ya dia harus ngelewatin Schumacher juga ya. Cuma hampir selesai lah gitu. Ya dengan ini ya tetap Schumacher. gue Schumacher juga kok. Ya sama. Posternya bro Schumacher bro. Cuma Schumacher doang. Bro. Ya biarpun licik ya tapi ya emang pinter lah, cerdik lah. Senna juga pernah licik. semua. Evan, lo tau gak? Orang-orang pernah bilang, ih Verstappen jelek, orang baru cuma bisa nabrak doang. Lu kalau nonton F90 kejang-kejang anjing. Iya. Lu lihat, lu dulu ya ada kejadian di Portugal nih. Yang mana? Yang orang balapan masuk pit stop karena pit stop dulu belum ada speed limit. Oh kan? iya, Yang Gerhard Berger tau gak lu? Iya, malah gaining. Iya, terus enggak dia nabrak tembok perbatasan pit stop gitu di lurusan dan tidak ada safety car. Gak ada. Lu kalau lihat sekarang nangis. Ini fans DTS nih nonton gitu. Wah. Kalau gimana brutal dulu Senna Schumacher tuh kalau fans sekarang udah Iya. mulai. Senna Schumacher lebih gacor lagi. Pro Senna nabrak di turn terakhir berantem sampai bawa visa FIA. Wah, Nggak bisa. diem lu semua nonton Kita dimanjakan kalau sekarang mah kita dimanjakan deh. Jauh banget sumpah. Dibanding tahun 2000-an bahkan. Iya, nggak apa-apa. Tapi ya biarin aja. Kan generasi sekarang manja. Enggak bisa. Bukan gue yang bilang. Yang punya podcast yang bilang, yang punya podcast. Nanti viral lagi lo Agak kan gue mention yang ngerokok lapor orang tua sama polisi. Iya kan itu yang salah. Oke. Yang baik. Nah kalau lu gimana soal Isaac Hadjar juga dulu deh sama Tsunoda tadi dia tambahan juga tuh. Gue setuju. Gue dengan pengangkatan Isaac Hadjar ke Red Bull ini, gue benar-benar sangat mendukung. Karena gini, kalau Liam Lawson pada waktu Liam Lawson janggal, jujur janggal. Siapa yang ini ngira lah? Anak baru tiba-tiba nongol gitu. Kalau Isaac Hadjar kan terbukti di V-Carb, terbukti kan, benar-benar terbukti banget gitu loh. Kalau dia tuh poin podium 1 lagi, Tsunoda nggak dapat, ya kan? Jadi menurut gua Isaac Hadjar dengan regulasi baru kuncinya cuma satu, adaptasinya harus pinter dia. Itu aja. Dia harus pinter baca datanya, terus kasih feedback ke timnya, itu harus pinter kerja sama Max, dan dia juga harus tahu bahwa dia itu driver 2 yang berarti dia tuh wingman-nya Max. Dia harus sadar di situ. Itu aja dulu. Kalau dia bisa ngerem egonya, dapat dia, percaya sama gua. Jadi dia Valtteri Bottas. Yakin gue. Jadi tuh ya Bottas ya. Bottas loh, bukan. Tapi Isaac Hadjar tuh orangnya ambisius banget. Betul, setuju. Makanya nggak Bottas lebih dari Bottas. Valtteri Bottas itu pada waktu di Williams gila. I know. Tapi mentally Hadjar tuh lebih mirip Russell. Tapi gini, lu harus tahu ketika lu masuk ke tim F1 ada kontrak di situ. Lu harus tahu sebagai apa. Oh iya, terus Piastri apa kalau gitu menurut lu? Apanya? Ya itu Piastri. Equal. Gini. Lu ngomongin dulu. Nih. Lu ngomongin soal kontrak. Berarti udah tertulis dong Piastri second driver. Oh tidak, gini, lu harus tahu. Mereka itu berdua equal. Tapi yang memang siapa? Loh, equal, ada kontraknya anjir. Kesel banget gua. GPRI F1 kemarin ngepost bener enggak? Dia diminta soal team order untuk swap position dan lain-lain. Itu kan bukan masalah kontrak, kocak. Nggak nyambung. Kontrak mah apa? Diem dulu. Gua dulu. Pinjam topi. Gue mau tetap ngelawan aja. Gini. Gue membela. Gue sebagai fans McLaren, oke? Piastri sama Norris itu udah benar-benar equal, oke? Tapi gue tahu, kita semua tahu, walaupun gue fans McLaren, kita harus akui tim McLaren itu goblok. Itu aja udah, gitu loh. Masalah tim bukan, ya itu memang. Ya udah. Maksud gue gini, tapi lo harus ingat juga, Papaya Rules itu benar-benar tim order yang menurut gue sebenarnya itu fair. Tapi itu bakal nggak enak untuk siapapun drivernya. Nggak ada yang diuntungin. Contoh, Hungaria 2024, siapa yang diuntungin? Piastri, Ben. Dia menang pertama gara-gara Papaya Rules. Itu pertama. Lalu Baku 2024, Norris disuruh jagain Perez, jagain supaya pitnya Piastri aman pada waktu out. Terus kan waktu title contender sih beda dong case-nya. Akhirnya apa? Harusnya case-nya beda dong. Kalau waktu itu dia nggak ngejar gelar. Sekarang gini, gue setuju pada waktu di Qatar, lu pasti nonton juga. Gue maki-maki itu McLaren. Emang goblok aja, gitu. Maksud gue, kalau lu bener-bener ngomongin fairness, biarin aja Piastri yang P1. Nggak apa-apa kok harusnya. Ya ketika Piastri P1, si Norrisnya tetap P3, yang bertarung nanti itu Max itu kayak bener-bener chance-nya tuh lebih kecil lagi. Biarin si McLaren-nya yang bertarung. Itu baru fairness menurut gua. Tapi memang McLaren ini condongnya
dia tuh ngomong kalau di Qatar itu lebih ke fairness supaya gapnya nggak terlalu jauh antara Piastri dan Norris. Tapi itu kan gue jujur ya, gue ngelihatnya Piastri di situ jadi kayak benar-benar dipukul depan muka Pak, istilahnya gitu, tampar depan muka. Di situ gue kesel, nggak bagus. Nih ya, statement dari gue adalah Piastri kalau lu dapat dari tawaran tim lain cabut, percaya sama gue. Karena McLaren itu istilahnya gini. Zaman sekarang untuk dalam satu tim F1 lu ngomong equal driver nggak akan ada equalnya sama sekali, nggak ada. Setuju. Belajar dari zamannya Prost sama Senna. Yap, Belajar dari Coulthard, Hakkinen. Iya. tapi Coulthard masih bisa head down, dia masih bisa gue wingman, Max masih aman. Sadar dirinya deh. Ya Max sama Ricardo. Alonso Max Lewis. sama Ricardo. Dilihat banyak banget hal yang bisa lu pelajarin, dan menurut gua kalau Piastri dapat kesempatan untuk cabut serius demi apapun. Gua lebih suka Piastri itu Berjaya di lain ya. yes, setuju. McLaren cari driver dari akademi lu untuk jadi driver 2, udah bantuin aja Norris. Bener banget. Gue lebih setuju Iya. Norris aja yang jadi driver utama. Kan udah anak emas nih, sama kayak Ferrari ke Leclerc gitu loh. Tapi ya Leclercnya kesel juga, goblok soalnya si Ferrari gitu. Piastri itu kayak ini bro, Piastri itu kayak berlian gitu, sayang anjing. Iya. Kita harus akui juga bahwa Piastri itu sejago itu gitu loh. Dia bisa ngelawan Max juga di tahun ketiganya gitu dengan mobil yang mirip-mirip lah, atau bahkan bisa bersaing banget gitu loh kan. Itu bagus Pak, bagus. Jadi gua harap ya ini Zac Brown, Andrea Stella ini mungkin surat terbuka, mungkin lu nggak bisa bahasa Indonesia ntar nyalain subtitle. Translate. Ya, subtitle aja. Jadi menurut gua lu kick aja Piastri, atau enggak lu tawarin ke bursa transfer aja deh. Istilahnya gitu. Jadi siapapun Jangan tim di-keep ya. iya, jangan di-keep lah. Kasihan anjir Piastrinya mau ngapain gitu loh. Soalnya meme-nya yang dia meluk Zac Brown meluk jadi yang Voldemort itu tetap viral tuh pas. Jujur itu pencitraan. Jujur itu janggal. Tapi Jadi aneh, Zac Brown tuh aneh. Dia nge-cut kontraknya dia di Alpine. Piastri itu by the way pembalap Alpine awalnya. Iya. Di-cut kontraknya dicuri lah kasarnya. iya, di steal. Dan dia membuang Ricciardo. Iya. Di tengah perform lagi berusaha perform, dibuang untuk masukin Piastri. Terus Piastri masuk diperlakuin kayak gini kayak Mereka Aku tuh nggak ngerti poinnya dia. nggak expect mereka tuh nggak expect Oscar rasa kenceng gitu. Ya, gue lebih setuju Iya, ini. nggak expect. Kalau Ricardo memang udah downfall, Pak. Udah busuk aja. Sorry to say nih buat fans-fansnya Ricardo gitu loh. udah kayak mau mudik nih duduk. aman Pak. Polo Gadung. Iya, kalau lu gimana soal Piastri, setuju berarti Sen? Kan lu fans McLaren. Iya, makanya gue walaupun dengan fans McLaren ini, gue sangat-sangat setuju tadi yang Bang Edo bilang. Iya. Lebih baik, udah, gue tuh pas kemarin si Piastri megang piala yang dia ini, yang di Bahrain ya. Iya. Gue nahan banget, kayak nahan nangis, gue kayak ngeliat anjing kasihan banget nih anak Pak. Iya, setuju. Udah mendingan kalau misalnya Kok Bahrain, Qatar guys. Gue kayak ngeliatnya, udah kalau misalnya memang ada tawaran tim lain, udah cabut aja. Iya, setuju. Karena Aston Martin. iya, gue lebih apapun dia bebas. lebih ikhlas gue kayak gitu. Nggak apa-apa, bukan kayak kita nggak ngedukung ini ya. Tapi memang tadi menurut kata Bang Edo emang goblok timnya. Emang goblok banget. Maksudnya apa ya? Kita tuh sebenarnya dari awal season, kalau misalkan gak ada drama-drama kayak gini, mungkin gap untuk championship-nya tuh bakal Udah jauh. jauh banget. Iya, kalau nggak ada error goblok. Kalau nggak ada error goblok kayak segala macem tuh sampai kayak kemarin nggak pit stop dan lain-lain. Ini maksudnya masih ada gapnya tuh sebenarnya bisa gede, tapi gara-gara human error dan team error jadi kayak kecil banget sampai all road leads to Max Abu juga Dhabi. bilang kok, Yes. kita ada di championship ini cuma gara-gara kesalahan orang lain. Iya, benar-benar. Iya kan? Iya. Itu fakta bro. Itu memang faktor Iya, waktu Max juga itu. bilang kalau gua ada di mobil itu kita udah championship dari kapan tahu. Sisa 6 race sudah juara dunia. aja. Yoi, Iya, dari 23 betul. bro. Setuju. Tapi nggak terima mungkin ya, fans-fans ini tidak menerima itu. Tapi ya ini Seneng lu juara dunia lu. tapi memang gue tuh dari semua McLaren ya, Zac Brown ini sih paling bermasalah buat gue. Yang Karena penting Ron gini, Dennis gua. sama aja sih. Itu Tetap ada kayak menurut gua Prosena ada hasilnya, Hakkinen ada hasilnya, timnya construction tiap tahun. Prosena ada hasilnya, tapi kan dia juga bikin monsternya si Prost itu sendiri.
Iya. Tapi dia konsisten dari tahun sejak 85 sampai 2007 itu masih ngejar gelar dunia. Zac Brown agak lama menurut gue progresnya. bukan masalah lama. Itu mereka ada masalah finansial juga soalnya. Susah. Oh, Zac pinter tuh nyari sponsor, dia bro. tuh jago marketing. I know. Sama kayak Toto. Kita nggak ngomongin soal itu, kita ngomongin soal ini deh. Dari kayak pembalapnya, di gimana ngurus pembalapnya. Kalau kita mau kritik Zac Brown itu yang gue kritik adalah keputusannya dia. Maksud gue gini, dengan membuat equal dalam satu tim, itu tuh pasti yang paling pusing tuh sebenarnya tim prinsipal. Kenapa ada suara-suara tadi? Iya anjing, ada bisik-bisik ya? Kagak ada. Enggak ada. Sumpah, gua denger. Lu denger barusan? Iya. Apa bisik-bisik Bang, siapa? tadi lu ngomong gak? Enggak. Sumpah demi Allah gue denger. Oke, abis gini ada Hari Panca datang. Iya, What the fuck? abis gini ada Hari Panca datang. What the Nggak apa. hell? Nah, tapi lanjut. Iya. Jadi, hah? Enggak kan. Enggak, ya udah. Sebelah sini, sebelah kanan gue denger. Anjing. Sebelah kanan. Ya udah. Gue nanya, lu tadi ngomong gak bang? Gue kira lu bisik-bisik. Enggak anjir. Karena ada Vincent tiba-tiba jadi itu ya. Gue 2 kali kayak gini. Iya. Horor coba, ini horor coba. Ini tiba-tiba jadi ultimate konspirasi. Soalnya jujur gue gak denger apa-apa makanya gue bilang Jelas banget. Dia serius jelas banget. Gini bang, Jelas banget. gue contohin bunyinya. Iya. Iya kayak gitu. Gue juga denger. Takut gue. Lanjut. Nah, jadi menurut gua Zac Brown itu harus berhenti masalah equal. Karena yang paling dibebankan untuk masalah equal driver seperti ini itu Andrea Stella. Andrea Stella akan bingung keputusan apa. Makanya kita sering lihat dari 2024 sampai sekarang itu keputusan McLaren tuh lambat banget. Karena mereka mikirin ini nanti Oscar gimana? Oh nanti nguntungin terlalu nguntungin Norris. Ya udah nggak bisa gini. Tai kucing. Udahlah. Langsung McLaren mah dari Mika Hakkinen udah begitu. Enggak. Sejak equal-equalan tai kucing ini. Oke. Gitu. Jadi saran gua Zac Brown lu putusin Lando Norris aja jadi driver utama. Kalau misalnya Piastri dan Mark Webber nggak terima, ya udah kasih kesempatan mereka untuk cari tim. Ya udah itu aja. Iya. Tapi kalau lu Sen Piastri pindah mobil, misalnya dia pindah ke Alpine gitu, tetap bisa gacor tuh menurut lu? Tetep sih. Maaf ya. Udah suara gitar dari Edo bangsat. Ya gimana Sen? Ya ada udah enggak ada horor kagak ada udah. Udah kagak ada. Enggak ada. Gimana Sen? Ya, Gimana? pastinya tetep. Gue nahan ketawa anjir. Iya. Kenapa? Iya. Gue sih lebih kayak ngeliat ya pastinya butuh adaptasi ya. Iya. Maksudnya dari mobil yang harusnya maksudnya udah kencang banget terus dia pindah ke ini pasti butuh adaptasi. Cuma dibilang bisa, gue yakin harusnya bisa lah, ada chance lah tetap. Karena maksudnya dia baru tahun ketiga dan bisa memberikan performa sebaik itu ya. Kita bukan ngomongin kayak mobilnya kenceng ya, tapi kita ngeliat skillnya dia, ketenangannya dia, mentalnya dia. Itu menurut gue udah bagus lah. Udah bagus. Jadi kalau misalkan Hampir kayak Raikkonen dulu. iya. Tipe-tipenya. Hampir. Iya persis 2003 Raikkonen hampir juara dunia juga, kalah 2 poin, 3 poin ya. Dua sama Schumacher. Iya. Ending. Jadi gue ngeliatnya kalau misalkan dia memang bisa beradaptasi segala macem, ya oke lah, bener-bener ada harapan lah, Ada harapan deh. ada chance lah untuk Piastri lah. Lu Dim, gimana Dim? Piastri Dim. Kalau pindah mobil Dim. Nggak apa-apa, asal pindahnya make sense ya ke Aston, ke Mercy gitu. Asal nggak ke merah-merah aja, nggak cocok anjing. Nggak cocok sama timnya tolol, jangan lah. Dia terlalu bagus untuk disia-siakan gitu, kayak Leclerc. Oh iya, jadi kalau di Aston Martin gacor ya, bisa ya. Semoga. Dengan Nui gitu. Dengan Nui sebagai tim prinsipal, Ya. ya semoga. Tapi nggak tahu ya Honda engine. Gue masih concern sih sama mesin. Either itu mereka apa ya pura-pura jelek atau emang bagus apa yang jelek Sandbagging kayak gitu. Gue berharap banget Williams tahun depan bagus. Ya, Jujur ya. James Fox Jujur ya. bagus banget gila. Gue pingin banget ngelihat Carlos sama Albon di podium sering sih. Jadi balik kayak tahun 2000-an awalnya. Yoi. Heidfeld terus Ralph. Jujur ya. Si gay. Kubica. Gue kesel banget anjing. Anjing Itu banget. dikat gitu. Enggak. Dia emang kan tau gue buka IG Laf Schumacher. So proud to introduce my boyfriend. Hah? Anjing boyfriend anjing. Dia soalnya mantan istrinya model, gue kaget jujur. Iya anjir. Iya. Pelangi. David malu gak ya? David Schumacher. Cengin gitu Lando kan? Apa? Pelangi-pelangi Iya, gitu Lando anjir. Iya. Enggak, Itu lu punya aneh. pacar juga ganti-ganti. Aneh enggak, tapi kan orang haters Lando kan ngomongnya dia ini pelangi. Iya, terus Ah. Itu aneh sih. Marah-marah. Iya. Gue nggak Janggal. sukanya Lando, gue nggak pernah ngomong dia kayak Iya. gitu. Itu aneh, menurut gue udah Lu aneh. tadi sampai di nobar juga ada Pak anjing. Emang iya? Oh iya. Ada. Ngomong apa? Maaf ya. Enggak tadi dia bilang pas gua udah menang nih anjing gue tepuk tangan.
Emang susah emang kalau bisex. Anjing. Wah, itu fix. Itu bocah. Ya gue tahu sih, maksudnya ya lu dukung Max enggak respect bro gitu. Agak aneh sih. Agak anjing, Mbak. Ya, kebanyakan rainbow cake gitu. Masa dia ngomong gitu setelah Lando nyipok pacarnya anjing tadi. Tetap gitu ya. Iya anjing. Bisex nih gitu ya. Iya. Udah aneh ya, udah jatuhnya ngarangnya personal ya. Fix. Janggal. Apanya? Piastri musim depan kalau dia ganti mobil tetap bisa gacor lah ya. Piastri tetap harus setahun lagi di McLaren, Dat. Tetap coba. Menurut gue dia pindah paling make sense itu 2028 waktu udah establish mesin-mesinnya. Iya. Kalau dia mau misalkan ya udah gue jadi second driver dulu tahun depan, tapi at least gue kayak ngumpulin orang yang tertarik sama gue, tau gak sih? Jadi supaya driver marketnya tuh masih panas, dia ngelakuin yang dulu dilakuin sama Juan Pablo Montoya. Oke. Persis. Jadi sebenarnya dia bisa pergi dari Williams. Cuma dia nunggu dulu, nahan dulu kayak Russell lah. Akhirnya masuk McLaren. Akhirnya masuk enggak. Iya benar, 2005 ya, sorry. Russell akhirnya masuk Mercedes. Tapi kan sebenarnya dia bisa lebih cepat gitu. Masuk Mercedes. Kalau menurut gua buat driver market paling bagus dia bertahan dulu. Ngebatin dulu lah, ngebatin. Kalau gitu bertahannya sampai 2027 aja karena bursa transfernya akan gila. Fernando Alonso kemungkinan akan cabut sebelum 2026 musim terakhir. 26 berarti terakhirnya, 2026 27 cabut. Iya, maksud gua bursa transfer di 2027. Bahkan banyak kok yang ini habis kontraknya, Itu Lance Stroll pensiun aja bisa gak sih? Lance Stroll udah main aja sama Dewa Kipas main catur tuh. Jangan. Kayak lu Lance Stroll ngapain? Itu menemenuhin lokasi doang dia. Baik. Baik sih baik Pak, dia udah, tapi ini banyak banget calon bakat baru. Iya. Sumpah banyak banget nih Formula 2 yang lebih bagus dari dia. Bapaknya punya Aston, bro. Gini, enggak. Iya, Gue ini ya. Dia udah kayak males juga tapi. Gue dukung nih di sini Lance Stroll gue dukung. Dia kagak bayar lu ngapain lu? Lah, kenapa? Lu juga anjing-anjingin Lando. Apa sih? Kenapa jadi gini sih? Anjing. Gimana belain Lance Stroll-nya gimana? Iya, apa pembelaan lu? Gini, dia itu jago. Mau mobilnya aja susah dan perlu diingat dia itu beneran wingman. Dia tidak mencari menang atau gimana. Contoh, di musim-musim awal di 2025 ketika Alonso banyak DNF, yang nge-carry Aston Martin itu dia. Ketika dapat kesempatan dan diberi arahan, oke, lo harus maju ya, oke maju. Ketika ya udah di belakang, kenapa? Alonso itu benar-benar rely on datanya dari Lance Stroll, Pak. Itu, Pak, yang nggak mungkin orang-orang tahu karena Lu tahu dari mana? Lu tahu dari itu, Pak. Kalau lu meriksa berita-berita dan segala macam, kayak main telemetri data, itu dapat semua si Alonso mah. Dapatnya dari si makanya si Alonso tuh selalu nanya, Lance Stroll gimana waktu praktis itu dia selalu nanya, si Lance Stroll dapat berapa, ininya gimana, bannya seperti apa, itu ditanya terus. Berarti kalau misalkan 2027 dua-duanya keluar aja sekalian, menurut gua. Gini, karena kalau saya pensiun ya bisa juga. Bisa. Iya. Lance Stroll itu karena pinter dia nyari datanya, dia itu makanya sering di-keep walaupun dia bayar ya, dia pay driver loh. Sampai sekarang dia tuh bayar loh. Iya, dia bayar, nggak gratis gara-gara bapak kagak, dia bayar aja untuk masuk itu. Jadi tinggal nunggu Strollnya, udah bosen pindah, capek gitu. Udah bisa dia kapan aja sebenarnya bisa. Jadi si siapa sih Drugovic ya? Tinggal nunggu sebenarnya, nunggu. Kelamaan Drugovic, kasihan sih. Ya sama kayak Jack Doohan, kasihan dia di Alpine udah membusuk dia. Pas dipakai lah 5 race doang, anjing. Oh tapi by the way buat 2026 gue excited juga nunggu development dari Toyota dah buat Haas. Itu. Itu lu pakai bajunya? Iya, TGR Haas F1. Tahu Bang? Itu. Menurut lu gimana? Apa? Siapa ini? Lu? Kenapa gua? Iya dari tadi lu diem. Itu udah gimana pendapat lu? Ngobrol Bang. Toyota Haas buat Toyota Haas. Yeah. Ya jujur aja memang kalau anjing gua ngobrol gitu. Enggak jauh usah digituin, enggak apa-apa udah. Enggak, gue apapun yang di regulasi 2026, maksudnya entah itu Audinya, entah itu semuanya, apalagi yang tadi soal pengembangan Toyota itu ya. Emang itu layak maksudnya gue sampai detik ini kalau belum uji coba gue nggak tahu sebagus apa hasilnya gitu. Tapi kalau dibilang excited banget lah Toyota, gila. Karena kan
dulu waktu zaman pas yang si Max Verstappen ketika dia itu waktu itu pakai sebelum Honda dia pakai apa? Mercedes ya? Pakai Renault. Pakai Renault itu kan sempat kayak ada transisi, akhirnya Renault dia memutuskan untuk pindah Honda dan itu adalah keputusan yang tepat kan. Nah, kita nggak tahu hasilnya dengan Toyota ini, tapi gue nggak tahu deh, Toyota tuh pernah ada ini mesin F1 nggak? Pernah. 2002 sampai 2009. Iya, sampai 2009. Tapi lucunya Toyota adalah salah satu tim paling kaya, duitnya paling banyak, tapi betul. paling busuk. Dia nggak bisa waktu itu. Dia masalah di mesinnya. Tapi kalau aero the best. Sama orang-orangnya bro, orang Jepang tuh selalu nggak mau engine itu disalahin, selalu nyalain drivernya. Mika Sala sampai sacrifice karirnya demi Toyota, dibuang. Gara-gara apa? Bilang mobilnya jelek, orang Jepang tuh nggak terima mobilnya jelek. Itu 2002 ya kejadiannya. 2003 dibuang anjir. Ferrari ya. Iya itu. Mereka tuh nggak mau kayak mentalnya sama. kalau F1 makan orang Inggris isinya kan ya. Boleh nyangga gak? Iya, kenapa lu apa? Kasih mic dong, kasih mic dong. Suaranya Ntar, kita dengar. iya ntar gue komen, Fandi geser ya Fandi. Suaranya aja. Kalau soal Toyota pas kemarin announcement yang sama Haas itu ya, menurut gue ini membuka kemungkinan kalau Toyota tuh Bisa comeback. pelan-pelan mau balik ke F1 lagi. Iya itu. Mungkin mereka dengan tahap kayak gini kayak kemarin technical partner terus tahun depan title sponsor, mungkin mereka mau mulai belajar dulu lah operasional tim F1-nya, terus juga lain-lainnya nggak kayak dulu yang tiba-tiba masuk F1 terus mereka so tahu nyalain driver macam-macam gitu sih. Ya soalnya memang yang tadi gue bilang itu, gue waktu yang Toyota ini udah itu Rafifnya mah, iya udah makasih ya. Nanti gue interview terakhir lu bisa. Nggak, tapi dengan Toyota tadi, Van, lu pertanyaan lu tadi. Emang kan tadi pas 2002 dia banyak kesalahan lah, apalagi. Cuma gue selalu percaya sama kinerja orang-orang Jepang ini gitu. Sekali dia misalkan, hai honeymoon mau ke Jepang jujur. Nggak, karena memang sekali Toyota itu ketemu sama ininya dia, apa maksudnya kayak gimana ya? Kliknya lah, bahasanya kliknya dia gacor pak. Ya karena di WRC gitu juga. Gacor, kita nggak usah ragukan Toyota soal kinerja, soal mesinnya kayak gimana, nggak bisa, itu udah worldwide gitu. Benar. Dia Toyota Honda, wes, gua aja ya nih, hotex buat gue ya, hotex ya. Ford sama Toyota, jujur. Wah. Iya. Karena gua- reserve cash-nya gede. Iya, mirip-mirip lah. Iya, gue Ford sama Toyota, megang Toyota asal Toyota bener. Kalau Toyota bener, Toyota. Makanya tahun depan tuh layak ditunggu banget sih kalau soal Toyota ini, karena itu nambah variasi baru aja kan di dunia. Kan tadinya cuma kayak misalnya mesinnya Mercedes gitu, Renault atau enggak Honda apa segala macam. Ada Toyota tuh nambah lagi. Jadi kan ada opsi lain. Oh, ternyata Toyota gacor gitu. Tapi kemungkinannya kan masuknya kalau dia udah rubah konfigurasi juga, karena dia fokus banget WRC karena malam. Iya. Lemong udah WC masih. Lemong masih Iya, oh yang mundur di Lemong TGR. Porsche ya? Porsche ya. Oh iya. Jadi Toyota di Lemong itu Oh gacor banget. Cuma dia pernah di lap terakhir mati itu pernah. 2017 ya. Iya sakit Oh banget. 16 ya. 16. Bensin habis. Iya. Keren ya si Ayoi Komatsu. Ayo Komatsu. Dia tuh ngelobi. Kayak merek Beko. Komatsu. Komatsu. Ekskavator. Iya gue. Beko merek lagi ya. Semua. Anjir apa Andi? Lu gimana Dim? Kalau Toyota Dim berarti sama Sebut aja. merek ke merek. Kalau Toyota Keren ini. Komatsu ngelobi. Dia kan awalnya kan ngelobi Toyota kan sebagai sponsor kan. Dia jadi kayak pelan-pelan tuh kayak berusaha, ayo baiklah gitu. Terus juga Toyota kan pas F1 sejak ngadain V6 hybrid interest gitu, karena kan dia kenceng banget di hybrid di WEC kan. Kayak wih boleh nih, cuman ya mereka belum ada omongan, dan baru sekarang nih omongan diajak sama Komatsu sebagai title sponsor F1. Ih seneng akhirnya gue liat logo Toyota lagi ya. Tapi sebenarnya Haas itu kan juga ada tim di NASCAR kan awalnya. Iya. Dan mereka pakai Toyota Camry. Camry bodinya. Jadi dari situ gampang masuknya. Toyota gampang lah diiming-iming. Awalnya technical doang ya kan. Lu ngurusin ini deh, sasi sama ini, lama-lama masuk dan gue setuju. Sebenarnya Toyota itu benar-benar udah tertarik ngelihat, ya siapa yang nggak panas lihat kompetitornya si Audi tiba-tiba masuk, Cadillac masuk, idih ini mah gue nemu gitu kan, ini mah ketemu mulu, ya udah dia pengen sikat juga gitu loh. Jadi jadi gini, kalau kita ngomongin bisnis ya, kenapa Toyota ini panas? Karena Audi, Cadillac itu tuh bener-bener dua brand yang kuat di Eropa dan Amerika. Sedangkan Toyota itu pengen kuat di semua lini gitu loh, semua benua, dan akhirnya di Amerika dia pengen nyerang Cadillac, di Eropa dia pengen nyerang Audi. Udah gitu, makanya Toyota panas gitu menurut gua ya. Dan bagus. Makanya tadi gue bilang itu, maksudnya Toyota itu kalau sekali dan nemu klik gacornya gila-gilaan itu.
Harusnya. Iya, tapi kan kita nggak tahu maksudnya nanti apakah dengan hasil itu pengembangannya jadi bagus atau enggak. Balik lagi itu mah kayak mesin misalkan Toyota sama Haas jodoh-jodohan sih menurut gua. Ada jodoh-jodohannya tuh. Tapi ya dari semuanya, gue malah untuk 2026 ini, menurut gue yang paling oke itu Ferrari. Menurut gue Ada harapan terbukti di race terakhir tiba-tiba gacor. Ingat ya, mobil SF25 ini 80% komponennya komponen 2026. Ingat, balik lagi, datanya itu harus pinter ngolah mereka. Kalau enggak ya udah bubar, sama aja bohong. Iya, itu balik lagi sih. Iya, SF24 udah bagus. Mereka ambil resiko, udahlah kita bikin dari nol lagi, tapi ada beberapa komponen dari 2026. Mereka tarik data sebanyak itu, Pak. Harusnya. Jadi ngorbanin satu musim buat itu. Iya, musim ini korbanin. Nah, kalau musim depan jelek, nah gue pengen tahu alasan lo apa lagi. Betul. Setuju. John Elkan. Ada dua yang ngorbanin kan, Ferrari sama Aston Martin ngorbanin musim ini. Demi tahun depan. Dua mobil itu ngorbanin musim ini buat musim depan. Tapi tiap ganti regulasi Ferrari bobrok. Iya. Nah, kalau 2009 lu gimana Sen? Lu apa Toyota dan musim depan yang lu bikin lu excited apa masalah Toyota dan musim depan juga? Kalau misalkan masalah Toyota sih gue nggak gimana ya. Tadi bener kata Bang Kemal, maksudnya ya kalau misalkan memang klub, kalau misalkan kawin nggak masalah gitu loh. Kalau misalkan kawin ya, apalagi misalkan dari Jepang segala macam orang-orangnya, apakah nanti ya semoga aja nggak kayak Ferrari ya, ketika drivernya bilang ini rada bapuk nih, terus kayak malah drivernya yang disalahin, itu kan rada-rada janggal. Cuma kalau misalkan untuk musim depan, ya gue well see sih, gue nggak ada pikiran kayak anjing ini bakalan gacor, ini bakalan kayak gimana, tapi lebih kayak yang gue harapin yang gue harapin adalah race yang padat itu aja, race yang deket-deketan. Terus gue bisa ngelihat apa ya? Gue tuh lebih seneng sebenarnya kalau misalkan race itu bukan kayak dimenangin sama satu orang terus. Oh, lo gak suka dominasi. Gak suka. Gue gak suka. Kita semua gak suka. Kita suka dinasti. Gue gak suka sama dominasi segala macam. Itulah. Dominasi bukan dinasti ah. Nah, tapi kan jatuhnya gitu bahasa gue dinasti. Jangan. Itu Lakers kan dinasti. Lakers kan ada dinasti. Celtic. F1 jangan. Ferrari kan pernah Gue gak dinasti. suka kayak gitu. Makanya bukan berarti gue membenci Max ya guys ya, tapi gue memang gak suka karena menurut gue boring aja. Ngomong aja Max anjing gitu loh. Agak yang gua keselnya nanti ternyata McLaren dominasi terus jadi dinasti itu tadi, malah dia gue seneng dinasti kalau McLaren. Kalau misalnya kayak gitu, gue juga gak seneng, Bang. Iya. nggak seneng juga ya? Iya, kita gak suka. Jadi gue pokoknya yang gue lihat dari F1 itu gue cuma pengen ada drama-drama di mana tiba-tiba bukan McLaren terus, tiba-tiba race yang kali ini Williams kah, entah tiba-tiba nanti sini Hulkenberg kah apa segala macem. Tiba-tiba juara dunianya Ocon. Nah itu nggak ada yang tahu. Ada yang tahu, Nggak ada yang tahu. Gue lebih suka kayak gitu. Instead of kayak anjing lah hari-hari Max lagi, hari-hari Piastri lagi, nanti hari-hari Lando lagi, kan. Iya, bosan. Makanya kemarin walaupun masih title kemarin masih ngejar title, gue ngeliat si Carlos Sainz untuk kembali ke podium lagi, itu gue seneng banget. Yes. Jujur. Dibanding walaupun si Norrisnya di belakang ya, tapi gue seneng banget karena itu menunjukkan kayak apa ya ada warnanya. Bahasanya lebih kayak dia nunjukin ke Ferrari lah, lu kayaknya salah buang orang nih. Iya. Bisa kayak gitu kalau menurut gue ya. Betul. Kayak, nih gue bisa di podium 2-0 bro. 2-0. Sainz sama Lewis. Iya. Iya 2-0. Podium. Iya benar. Pertama kali lo nih Lewis nggak podium dalam satu musim. Iya. Selama hidupnya by the way. Sama hidupnya. Dia formula aja, dari formula junior yang selalu podium. Yes. Nah itu makanya sebelum kita udahan ya, kita Rafif dulu terakhir, Vip. Boleh. Lo Vip, ganti nama Sikat. Vincent nih, Vip. Musim ini apa yang lu kecewakan dulu, sama nanti untuk tahun depan apa yang lu bikin lu excited gitu. Yang gue kecewakan sih ya jelas, Ya. nggak perlu tanya lagi Ferrari sih. Ya elah. Itu mah gue saya tanyain lagi ya. Iya. Saya dari tahun kemarin gitu kan, tahun kemarin Ferrari udah nemu nih arahnya nih, udah sampai akhir musim beta sama McLaren. Ya harapannya sih tahun ini ya di awal musim ya sudah bisa ngimbangin McLaren lah. Tahunya malah mobilnya rombak lagi nggak sih Ferrari tuh tahun musim ini? Dari Iya, nol. dari nol lagi. Iya kan, dari nol lagi. makanya buat apa gitu? Udah developmentnya, udah mobil udah jalan, udah mau ganti regulasi juga, taunya rombak mobil lagi. Ya udah sih kalau buat yang paling dikecewakan ya. Ya kalau tahun depan yang bikin lu excited apa? Into the unknown.
Oh iya. Anjir bahasanya. Keren. Soalnya ya itu benar-benar nggak ada yang tahu siapa yang bakal bagus gitu. Kayak yang tadi yang contohnya Brown aja tahun 2009, Brown itu masuk ke pre-season testing tuh telat berapa Telat. ya kan Berapa telat jam, kan, iya. Nah pas taunya pas di pre-season testing taunya mereka 1 detik lebih cepat kalau nggak salah. Iya. Abis itu pakai Balik smart. lo. Iya, Dipelain mobilnya. sampai tim lain kayak Ferrari kayak alah ini mah cuma kayak Salah data bahkan ngomongnya. kayak sengaja ini mah buat nyari sponsor doang. Iya, kayak gitu kan pasti pas awal asumsinya. Taunya pas Australia menang pas langsung. Australia 1-2 makanya. Piastri kemana ya enaknya? Piastri pindah. Mana ya? Aston sih yang paling menjanjikan tuh secara prospek ya. Kalau misalnya Mercedes penuh ya paling Mercedes atau Aston sih. Mercedes atau Aston, Ya oke, berarti gitu ya. Berarti sebelum kita udahan nanti kan kalau kita bertiga masih ada ngobrol sama Fandi sebenarnya kan udah tim inti ya. Ini kan tamu kita Vincent sama Rafif nih gitu. Rafif udah berarti main 2 kata lucu apa ya sebelum udahan kita ya? 2 kata lucu musim ini gitu ya. Brengsek lu Dim. Denger gak tuh? 2 kata lucu Norris juara. Itu bagus. Tai. Itu harusnya 2 kata lucunya Fandi anjing. Muter ya. Nanti Vincent ikut mikrofonnya Rafif aja ya. Lu ada 2 kata lucu gak? Dari Gue lu. 2 kata lucu, gue mau kalimat buat fansnya Lando. Oh ya boleh sok. 2026 siap-siap Max comeback bro. Panjang banget. Bukan 2 kata dong. Tapi kan dia statement buat Statement anjir. 2026 fans McLaren siap-siap aja. Oh, itu 2 kata lucu lu tuh ya? Enggak, Kalimat dua kata dong. saya ya maaf ya maksudnya kalimatnya untuk fansnya McLaren. Kalau 2 kata lucu, Iya. apa Paya Rules? Oh anjing, boleh. Gue mau ngomong itu sih. Iya, enggak apa-apa. Lu nyari yang lain, Vip. Lu nyari yang lain, Vip. Edo silakan 2 kata lucu. Tai, jangan mikir lagi anjing. Equal busuk. Nggak ada. Boleh. Equal busuk ya. Seharusnya equal driver busuk. Iya. 2 kata sih. 2 kata lucu musim ini John Elkann. Nah. Aduh iya lu. Aduh. Lu dulu Sen. Dia pusing tuh, biarin. Dimas dulu. Oh ya Dimas. Tadi Dimas udah kan Norris juara. Enggak. Gue Emang setuju. anjing lu. Gue setuju anjir. Bangsat Dimas. Norris juara anjing. Apa 2 kata lucu? Piastri juara. Lucu banget. 2 kata lucu. Piastri ngotot. Lewis podium. Itu 2 kata lucu. Apa? Lewis podium. Oh, iya bisa. Jokesnya sarkas jujur. Dia tifosi aman sih. Dia tifosi soalnya aman. Jujur aman. Sumpah gue mau pikiran apa ya? Apa lu? Ayo lu. Vip. Vincent dulu. Langsung gini aja lu kepala lu situin. Gue apa ya? Gue bingung coba. Cuma no offense, simply lovely. Bagus. Kita ada trademark ya. Bagus ya, lovely. Oh, gue yang tadi yang masih belum disebut. Lucu ya anjing bukan. Gak apa-apa, apa aja sebut aja dulu. Sebut dulu aja. Balik Surabaya gitu. Dia mau kuliah lu gila. Orang Bekasi dia mah ya. Harus lucu ini. Ya enggak apa-apa kalau enggak 2 kata apa kayak? 2 kata. Ini kalau enggak kita gilir ke Ken dulu nih. Kira-kira gue ngomong nih. Kalau Ken jujur temennya yang nonton dia kagak ngerti. Enggak apa-apa. Ada enggak? Oh dia ada Bahana. Bahana. Oh Anas Smith, anjing. Itu mah bukan 2 kata lucu, mah cinta dia, Bang. Iya. Kalau nggak lucu gue pengen yang wholesome aja sih. Oh iya. Oh iya apa? Thank you Sauber. Oh iya benar. 3 kata tapi oke. Gabung thank you ya gabung. Tank Sauber. 32 tahun menurunkan pembalap terkenal. Yoi. Suka banget patahin orang. Heran. Dia mikir loh cowok. Kasihan anjir dipatahin. Tapi benar dari Carl Wendlinger 93 sampai pembalap Wendlinger, terakhirnya ya. Bortoleto yang masuk. Kan pembalap pertama Sauber yang pernah masuk Carl kan? Wendlinger. ya. Iya, 32 tahun. Gokil. 3 kata lucu, McLaren pit stop. Pit stop. Oke. Aduh. Sensitif tuh, sensitif tuh. Ada lagi enggak lu? Ada lagi enggak? Kalau enggak kita tutup nih. Max nggak bisa menang kata lucu. Enggak. Awal musim pada ngomong Oh iya, gitu. kalau awal musim iya. Zac Brown goblok. Leclerc Jordan. 2 kata. Dua Oh iya kata. benar. Dua kata. Jujur bener dong. Tiga. Iya.
Satu nama lucu, Colapinto. Waduh, cacok. Kalau pintu kasihan. Kasian lu, jangan begitu lu. Maaf ya bercanda ya warga Argentina. Gua FIFA Argentina. Bercanda. Biasa FIFA Meksiko aja. Ya Ada lagi nggak? Mbak, menurut kalian GOAT siapa udah deh sebelum nutup semua? GOAT apa nih? GOAT F1. Iya. Gue penasaran dari kalian semua deh. Oh. Ini serius nih? Iya. Serius nih. Oke, serius. Kasih 3 deh, gue kasih 3. Kalau emang misalkan nggak bisa satu. Tapi masing-masing ya. Oke. Masing-masing. Dari lu mau nggak? Dari lu dulu. Iya, Oke, dari dari lu gue dulu, ya. ya, lu Nomor opening. 1 Schumacher. Oke, gak usah didebatin dulu ya soalnya Iya, itu kita Panjang, episode ya, udah. Iya. episode Episode selanjutnya. menuju Maret Iya, aja, iya. episode menuju Maret. Schumacher, Ah. Hamilton, Senna. Fangio nggak masuk lu ya? Fangio nggak Itu masuk 5 besar sih. Oh tapi nggak masuk top 3 lu ya? Enggak. Dengan mobil zaman dulu loh dia. Iya, dia jago banget sih sebenarnya. Fangio gila lu. Iya benar. Nggak masuk tapi. 5 besar masuk. Gak top apa-apa five. nanti kita bahas kan. Yes. Menuju Maret panjang pak. Iya. Banyak topik kita. Ya. Benar. Iya, lu siapa ya? Lu udah 3 besar. Ayrton Senna, Juan Pablo Montoya, Max Verstappen. Anjing Montoya anjing. Montoya agak aneh sih. Tapi nggak apa-apa nanti kan kita bisa bahas. Problematik. Iya, gue aja mikir oke. Schumacher udah pasti satu. Yes. Kedua gue Hamilton udah pasti. Nah ini Fangio apa Verstappen ya? Gue Fangio deh. Oke. Soalnya nggak mungkin dia mobil jadul pak. Udah pak itu legend Iya, pak. iya. Udah nggak mungkin itu deh. Setirnya setir bus ya. Itu pak itu kayak naik hibah utama sumpah kayak. Iya. Itu Kayak cekal. video klip aja ya. Iya, itu cekal. Bangke. Tadi baru jalan, tadi diputar videonya di depan ya. Lu siapa Dim? 3 ya? 3. Satu dong. Jim Clark of course. Oh, setuju gua. Itu agak setuju, sorry. Iya nggak? Itu idolanya Senna soalnya. Yoi. Yes. 2 Senna of course. Gue suka licik ya. Enggak, itu enggak licik, itu bijak. Oke. Nah, Kita 3 bahas ya. Verstappen. Oh lu wah. Wah anjing sih gak ada Schumacher sih. Nggak tapi nggak apa-apa kan nggak ada kita Schumacher. ada. Gue gak heran sama lu mah, sama dia heran gue. Loh, Emang Schumacher aneh. Enggak, gue gak heran sama lu. Karena hot text lu dari dulu aneh anjing. Nah, Kalau dia heran gue gak ada Schumacher. nggak apa-apa. Iya. Kita Wah, ada, emang ada anak. ada bahan debatan lagi Minggu untuk depan, minggu episode minggu depan. Lu siapa lu, Pip? Nanti Vincent juga. Satu Schumacher karena menurut gue Schumacher itu pembalap yang secara skill itu paling komplit lah. Benar, Mau itu dari- setuju gua. Mau itu dari apa perlu gue nggak usah dibahas lah ya ini. Ya. Pertama kayak Schumacher karena dia paling komplit, terus kedua pasti Hamilton, ketiga Verstappen. Tadi gue mau nyebut Verstappen juga tapi biar ada Argentina. Soalnya tadi jujur ngecengin Colapinto jujur. Jadi harus ada Main aman. Main aman. Iya, sarkas Main aman jadinya. dia. Gue tuh pengen nyebut yang kayak Fangio, Jim Clark cuma gitu. Cuma gue merasa gue nggak berhak buat naruh di situ karena gue nggak nge-witness. nggak nonton. Yes, Itu dia sih, setuju. gua- Tapi by data bisa. By data iya, cuma secara nonton langsung tuh gue nggak bisa ngeliat gitu. Ya oke. Vincent. Vincent terakhir Vincent. Apa Vincent? Ronaldo or Messi? Janggal. Bukan masalah panjang dan mengundang permusuhan. Iya, jangan. Halo apa Sen? Gue Senna, Oke, 2 Hamilton, ketiga Max. Kalau Schumi kenapa? Karena gue nggak bener sama kayak tadi, gue nggak nonton. Maksudnya gue tahu Oh iya, dia 2000. karena gua Tahun kan 2000 dia. beda umur. Gue ngeliatnya di situ. Sama keempat boleh nggak? Boleh. Gue TV. Wah, Nah itu janggal sih, anjir lah.